warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Reo Televisi dimanapun Anda berada. Ya, kembali hadir saya Ratia Harisa bersama dialog khusus pada pagi hari ini di mana kami pada pagi hari ini sudah kedatangan sejumlah narasumber. Ya, adapun tema dari dialog khusus kita untuk pada pagi hari ini adalah upaya membangun kemitraan antara LKM atau BKM, daerah dan swasta dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Ya, seperti biasa di studio saat ini sudah hadir sejumlah narasumber dan kita akan sapa satu persatu narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ya, baik, yang pertama mungkin saya akan menyapa dulu dari Satker PBL Provinsi Riau yakni Bapak Budi Harto ST. Iya, selamat pagi Pak Budi. Pagi. Iya, mungkin di samping Pak Budi juga samping kiri Pak Budi ini ya sudah ada pimpinan Bank BPR Kota Pekanbaru Bapak Muhammad Irfan SE. Iya, selamat pagi juga Pak Irfan. Dan di samping kanan Pak Budi ini sudah ada PPK Program PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Inhil yaitu Pak Hardiman Sarjana ST Pak ya. Iya. Oke, apa kabarnya nih Pak? Ya, Dari ini jauh-jauh alhamdulillah. datang ke Pekanbaru nih Pak ya. Iya. Oke, baik. Alhamdulillah. Dan pemirsa kami juga ingatkan kepada Anda nanti di sesi kedua Anda bisa berdialog interaktif ini seputar pembahasan masalah PNPM Mandiri Perkotaan dan juga kemitraannya mungkin ini Pak ya. Dan kami ingatkan kepada Anda untuk silakan menghubungi kami di line telepon 0761646634. Ya, sekali lagi pada season kedua nanti kami akan membuka line telepon di 0761646634. Dan Bapak ini untuk mengawali perjumpaan kita untuk membahas dialog membangun kemitraan tadi ini Pak ya. Mungkin capaian program PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Riau kita mungkin akan membahas seputar isu itu dulu. Mungkin pertanyaannya ke Bapak ini dulu mungkin ya Pak Budi Hartono ini Pak Budi ya. Sejauh ini Pak Budi bagaimana pencapaian program PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Riau baik yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana APBN ataupun dari pemerintah daerah melalui dana APBD ini Pak Budi. Ya, terima kasih Mbak. Untuk program PNPM Mandiri Perkotaan di Provinsi Riau ini, itu pemerintah pusat sendiri menganggarkan melalui APBN itu sebesar 13 miliar 12 juta 500 itu dari APBN. Kemudian dari APBD itu dari program yang ada kan semestinya kabupaten kota itu menyiapkan anggaran juga itu sebesar 1 miliar 437.500. Kemudian pada kenyataannya kabupaten kota dapat alokasikan anggarannya itu sebesar 5 miliar. 5 miliar Pak ya? 5 miliar 500. Itu sebagai bukti bahwa kabupaten kota itu sangat peduli dengan adanya PNPM Mandiri Perkotaan ini. Itu Mbak kira-kira Mbak. Oke Pak Budi, Ya. mungkin nih pemirsa agak bingung nih Pak Budi ya. Ini kita Provinsi Riau ini memiliki 12 kabupaten ini ya. Kalau boleh tahu nih PNPM Mandiri ada di kabupaten mana saja mungkin dulu ini Pak Budi. Ya, terima kasih Mbak. Untuk PNPM Mandiri Perkotaan memang di Provinsi Riau hanya ada di 5 kabupaten kota. Itu pertama adalah Kota Pekanbaru, kemudian Kota Dumai, kemudian Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Kuantan Singingi, artinya Itu ada 5 kabupaten. Ada 5 kabupaten kota. Ya. Oke, mungkin dari yang kelima kabupaten kota itu dulu pendiriannya serentak atau ada yang termuda, ada yang lebih dulu berdiri atau gimana mungkin Pak Budi? Kalau dulu memang dari sejak tahun 2006 ya, 2006 itu yang ada dulu masuk juga Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan. Kemudian karena mungkin pemilihan untuk lokasi ini kan semuanya itu ketentuannya oleh Menko Kesra ya Mbak ya. Bahwa untuk dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum itu hanya melaksanakan kegiatan ini yang lokasinya itu sudah ditentukan oleh Menko Kesra. Menko Kesra ya. Jadi yang semula seperti Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan itu sendiri akhirnya keluar dari PNPM Mandiri Perkotaan, masuk ke dalam program lain gitu Mbak. Oke, baik. Mungkin beralih ke untuk Bapak Hardiman ini Pak Hardiman ya. Kalau sejauh ini bagaimana pencapaian program PNPM Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir, baik yang berasal dari pemerintah pusat juga dari pemerintah Inhilnya sendiri ini Pak Hardiman. Iya, baik, terima kasih Mbak Rasi. Pemirsa RTP yang berbahagia,
untuk capaian program di Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun untuk BLM yang berasal dari dana APBN itu sebesar 1.080.000.000 rupiah. Kemudian BLM yang berasal dari APBD Kabupaten Indra sendiri itu sebetulnya kewajiban Pemda hanya 10% dari total APBN itu berjumlah 120 juta rupiah. Tetapi Pemda Inhil telah menganggarkan menjadi 240 juta rupiah dan progresnya sudah kita manfaatkan 100%. Ini untuk tahun anggaran 2012. Sementara untuk di tahun 2013 ini BLM yang berasal dari APBN itu sebesar 517.500.000 rupiah dan BLM yang berasal dari APBD sendiri itu sebesar 57.500.000 rupiah. Namun yang untuk BLM yang berasal dari APBN itu sampai sekarang belum bisa kita manfaatkan karena masih tanda bintang dari Artinya masih belum bisa Kementerian dicairkan ini, belum bisa Pak, ya? dicairkan Oke. karena masih merupakan tanda bintang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, kalau di Ya. Inhil sendiri, program PNPN sendiri Pak Hardiman udah berlangsung dari tahun kapan ini? Sebenarnya untuk Inhil juga sama dengan kabupaten yang lain yang seperti yang disebutkan Pak Budi tadi. Inhil dulunya bernama P2KP itu juga dimulai daripada tahun 2006 sampai 2007. Kemudian di 2008 itu program ini semuanya berubah menjadi program PNPM Mandiri dan untuk yang P2KP menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. Dan awalnya untuk Kabupaten Indragiri Hilir ini ada 2 kelurahan yang masuk dalam program P2KP. Yang pertama adalah Kecamatan Tembilahan Hulu sebanyak 4 desa kelurahan, kemudian Kecamatan Tembilahan sebanyak 6 kelurahan. Nah, dan di 2008 seperti yang sudah disampaikan Pak Budi juga tadi itu yang Kecamatan Kecamatan Tembilahan Hulu ini sebetulnya banyak di kecamatan perdesaan sehingga Kecamatan Tembilahan Hulu keluar dari P2KP masuk ke PNPM Mandiri Perdesaan sehingga yang tertinggal di Kabupaten Indragiri Hilir untuk PNPM Mandiri Perkotaan hanya tinggal 1 kecamatan yakni Kecamatan Tembilahan dengan 6 kelurahan yang ada. Ya? Oke. Iya. Kalau dari tahun ke tahun, kalau untuk di Inhil sendiri seperti kita seharusnya cuma 100 sekian juta tadi Pak ya, tapi Iya. pemerintah malah mengapresiasi dengan memberikan 240 jutaan Iya. gitu kepada kita. Jumlah ini selalu bertambah setiap tahunnya atau seperti apa Pak Hardiman? Iya, memang keinginan kita memang akan kita tingkatkan setiap tahunnya tergantung dari kepemanfaatan dari BLM itu sendiri. Dan ini merupakan komitmen kita, kepedulian Pemda untuk meningkatkan atau penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah kita, khususnya untuk di Indragiri Hilir. Indragiri Hilir. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Hardiman, fokus di Indragiri Hilir sendiri dengan dana yang 240 jutaan itu, fokusnya kemana untuk pembangunan infrastruktur kah atau ekonomi kemasyarakatan kah atau seperti apa? Yang untuk 240 juta itu tetap kita laksanakan pada program yang Tridaya itu ada kegiatan infrastrukturnya, Iya. ada Ekonominya. sosialnya, ada ekonomi bergulirnya, Ekonomi. dan itu udah kita manfaatkan semua. Porsinya sama besar atau ada yang lebih prioritas? Kita lebih besar kepada program infrastrukturnya, Pak, karena di sana kan infrastruktur kita untuk Indragiri Hilir memang kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain mungkin agak sedikit tertinggal lah gitu. Jadi lebih banyak ke jalan lingkungan, Iya. jembatan, banyak ke sana, termasuk jalan jerambat dan sebagainya. Oke. Yang jelas kepemanfaatannya ke masyarakat umum Masyarakat gitu. ya Iya. Pak ya. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui nih Pak ya, bahwa persoalan kemiskinan ini kan bukan hanya persoalan pemerintah saja ini ya. Sebetulnya kan penanggulangan kemiskinan juga tidak cukup dan selesai dengan BLM ini Pak ya. Ya. Oleh karena itu masyarakat disiapkan dengan kemandiriannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaring kemitraan ini. Ya. Oke, mungkin Pak Budi bisa sedikit jelaskan ini. Bagaimana peran Satker Provinsi dalam memfasilitasi kemitraan pada program PNPM Mandiri Perkotaan ini mungkin Pak? Iya Mbak. Jadi untuk PBL Provinsi Riau di sini itu melakukan langkah-langkah diantaranya ya untuk berusaha dari baik itu Pemda, pihak swasta,
maupun kalau menginginkan juga perorangan yang peduli dengan program pemberdayaan ini, itu kita ajak untuk bermitra. Bermitra dalam artian kalau untuk Pemda mungkin mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya untuk bisa melakukan channeling ataupun kemitraan dengan pihak swasta. Jadi dalam hal ini untuk bermitra tadi itu bukan dari pihak kami PBL, namun dari dinas-dinas terkait itulah yang akan melakukan channeling atau kemitraan dengan pihak luar. Ya, Dan salah kami satunya dengan Pak Irfan ini, Pak, dengan ya. Pak Irfan diantaranya seperti itu. Kami nanti mungkin pada tanggal 6 sampai 9 November itu kami akan melakukan yang namanya seperti pelatihan-pelatihan, penguatan, kelembagaan untuk satker-satker yang 5 kabupaten kota tadi. Karena di kabupaten kota yang lokasi pendampingan PNPN Mandiri Perkotaan ini ada satker, kemudian ada PPK-nya seperti Pak Ardiman ini. Oke. Dan Itu, juga Pak, ada ya. koordinator ini biasanya Pak ya, koordinator di atas ininya apa koordinatornya mungkin ya. Ya, untuk dari di PNPM Mandiri Pak sendiri. Hardiman ini selaku PPK-nya. PPK-nya ya. Kemudian di atas Pak Hardiman ada satkernya juga. Satkernya. Oke. Iya. Oke, mungkin ke masih Pak Budi nih, Pak Budi ya. Ya. Kalau misalnya kita harus membangun kemitraan dengan pihak swasta, kalau boleh tahu nih Pak Budi, untuk sekarang tahun 2013 ini sudah berapa mitra yang dimiliki oleh PNPN Mandiri Perkotaan sendiri mungkin? Ya, mungkin kalau untuk di Kota Pekanbaru khususnya ya Mbak ya, bahwa Kota Pekanbaru itu sudah bermitra langsung antara BKM, LKM tadi dengan pihak BPR Pekanbaru. Kemudian untuk di lokasi di kabupaten lain juga sudah ada lakukan, namun di kabupaten lain itu seperti Kota Dumai ya Mbak ya, itu kemitraan di sini belum dijalin antara Pemda dengan pihak swasta atau pihak asing atau luar gitu, namun masih dari pihak konsultan. Hal ini kan sebetulnya tidak seperti itu, mestinya yang bermitra ini dari pihak Pemda setempat. Seperti Kota Pekanbaru sangat bagus sekali bahwa mereka sudah berpikir dengan BPR Kota Pekanbaru. Oke. Mungkin ke Pak Hardiman ini Pak ya. Kalau dasar hukum atau yang melandasi Pemda untuk bermitra dengan BKM ini apa Pak? Ada dasar hukum tersendirinya atau dalam bentuk peraturan bupati atau seperti apa gitu? Oh iya, baik, bagus Mbak pertanyaannya. Ya, dasar hukumnya tentu yang pertama adalah RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. Ini tertuang dalam nomor 14 tanggal 8 2009. Itu yang pertama. Kemudian ada Permendagri nomor 42 tahun 2010 pada pasal 9 ayat 3. Selanjutnya ini kita implementasikan dalam bentuk MOU antara Dinas Pekerjaan Umum dengan FKA BKM yang ada di Kecamatan Tembilahan. Adapun nomor dari MOU ini adalah untuk Dinas PU-nya adalah bisa saya bacakan nomor 600 garis miring DPU garis miring 5 Romawi garis miring 2013 garis miring 453. Sedangkan untuk yang FKA BKM adalah nomor 01 garis miring FKA garis mendatar BKM garis miring Inhil garis miring 5 Romawi garis miring 2013. Adapun nama dari program ini adalah program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, inilah dasar hukum yang kita pakai untuk kemitraan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, kalau untuk di Inhil sendiri kita tadi ada BKM. Ada berapa BKM yang ada di Inhil mungkin Pak? Iya, ada 6 BKM di satu kecamatan. Satu kecamatan 6 BKM. 6 BKM, 6 kelurahan. 6 kelurahan, Jadi satu kelurahan ada satu BKM. Iya. Itu jumlahnya setiap tahun BKM ini terus bertambah atau gimana Pak? Kalau jumlah BKM-nya tidak tetap 6 dari ya? dulu ya, tetap segitu. Cuman seiring dengan perkembangan ada pemekaran wilayah di Kecamatan Tembilahan, ada satu kelurahan namanya Kelurahan Seberang Tembilahan. Itu terjadi pemekaran wilayah menjadi 2 wilayah, ada Kelurahan Seberang Tembilahan Barat dan Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan. Dan ini untuk tahun 2013 ini juga sudah masuk di dalam intervensi PMPM Mandiri Perkotaan. Jadi sehingga untuk tahun 2014 nanti itu untuk Kecamatan Tembilahan dari 6
BKM menjadi 8 BKM yang ada di Kecamatan Ya, Pendilahan. artinya ada penambahan 2 Ada BKM penambahan pada tahun 2014 nanti, Pak ya. nanti. Ya. Oke, mungkin Ya. ini dari Pak Budi sudah, dari Pak Hardiman sudah. Mungkin ini Pak Irfan nih, bisa jelasin enggak Pak Irfan sedikit nih, bagaimana nih PT BPR mempunyai ide nih untuk bermitra dengan Mandiri PMPM Perkotaan? Begini, karena kita membantu menyiapkan dan membangun usaha kecil menjadi usaha yang mandiri. Kebetulan PMPM Kota menggandeng kita untuk sebagai mitra Iya. untuk menyalurkan kredit yang diberikan kepada usaha kecil biar lebih mapan. Nah, itu Mbak, ide pertamanya. Ide pertamanya ya. Kalau misalnya di PPR sendiri ada ditargetkan nggak Pak Irfan ya, kita misalnya mau menyalurkan kredit nih kepada masyarakat melalui KSM ini ya, harus misalnya setahun ini harus ada sekian miliar yang harus digulirkan, atau seperti apa awalnya dulu? Sebetulnya di rencana kerja kita udah kita paparkan, tapi memang kesiapan di KSM-nya. Iya. Karena memang di KSM itu ada peminjaman sampai 2 juta. Kita dikasih 2 juta sampai ke atas. Iya. Di KSM itu sekarang belum siap. Jadi mereka baru kita kasih untuk 12 KSM yang sampai 5 juta yang kita berikan kredit. Kalau di BPR sendiri ini masuk ke kredit mikro atau kredit makro ini jatuhnya nih Pak? Kalau di BPR kita itu masuk ke kredit mikro. Mikro ya? Bersama dengan Bakulan. Bakulan, Nah, oke. Memang kita punya segmen tersendiri untuk PNPM ini. Yang udah PNPM. kita bikin sedemikian rupa untuk memudahkan teman-teman di KSM. Pokoknya kalau ada rekomendasi dari PNPM Ya. bisa kita cairkan. Cairkan ya, oke. Tapi dengan ketentuannya pasti ada juga Ya. Pak ya, misalnya tahap pertama dananya mungkin sekian juta dulu nih, Ya. nggak langsung jebrek 100 juta atau berapa, mungkin gitu ya Pak Irfan ya. Terus sejauh ini Pak Irfan ya, sudah berapa KSM atau kelompok nih yang sudah kita bina oleh BPR Pekanbaru sendiri? Kalau KSM untuk pencairan kreditnya 12. Sebetulnya 12 KSM kalau ya? KSM yang ada di BPR Pekanbaru 1.700 orang. Kelompok yang udah punya rekening sama kita. Tapi memang pencairannya belum semuanya. Berkenan mereka kan punya pinjaman juga di PNPM Iya. yang dibina sampai 2 juta. Memang kita punya komitmen dengan PNPM, setelah mereka selesai 2 juta, itu Baru. bagiannya BPR. Iya, artinya dia kredit di atas 2 juta baru Ke BPR. Ke BPR ya. Ya. Kalau masih di bawah 2 juta berarti masih Di PNPM. PPM. Oke. Kalau dari kita sudah punya 12 KSM nih yang kita bina. Itu semuanya di Pekanbaru atau udah ada yang ke daerah lainnya juga Pak? Kayak tadi kan di Inhil juga udah ada PNPM-nya, atau masih fokus di Pekanbaru dulu kita BPR? Kita masih fokus di Pekanbaru. Semuanya masih di Pekanbaru karena masih banyak yang belum kita bantu ini. Di Pekanbaru Ya. ini ya. Oke, mungkin kembali ke Pak Budi nih Pak Budi ya. Tantangan dalam kemitraan saat ini seperti apa sih Pak Budi? Apa kendalanya mungkin yang dialami oleh ini kita dari PNPM Mandiri Perkotaan mungkin? Oke Mbak, bahwa memang masih banyak tantangan ya dalam hal kemitraan pada saat ini. Itu diantaranya itu adalah dari pihak BKM sendiri juga belum sepenuhnya siap dalam hal pembuatan perencanaan, juga dalam administrasinya, sehingga perlu kami melakukan penguatan kembali supaya BKM tadi bisa lebih mandiri nantinya, melalui dengan mungkin kami akan memberikan pelatihan-pelatihan lagi melalui siklus masyarakat. Sementara dari TKPK dan KBP sendiri itu juga beserta forumnya itu belum optimal dalam hal persiapan untuk kemitraan dengan pihak swasta maupun pihak lain. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau ini ya Mbak ya, itu kan juga ada program PKBL dan CSR ya, itu ya. Namun mereka kan punya pola sendiri, punya pelaksanaan tersendiri, sehingga belum sinergi lah gitu ya. Belum bisa sinergi dengan program yang ada sama kita gitu Mbak.
Mungkin sejauh ini kita mungkin kalau dibilang sinergi Pak, mungkin sosialisasi kita mungkin ke para mitra ini, mungkin pihak perusahaan, sejauh mana sosialisasi yang udah kita lakukan ke mereka atau promosi yang kita lakukan mereka. Bisa jadi saja mereka ini sebetulnya nggak tahu nih Pak ya adanya kegiatan ini gitu kan. Ya itu itu tadi Mbak, itu terpulang dengan kesiapan BKM sendiri. Iya. Yang mengajukan nanti proposal segala macamnya itu dari pihak BKM-nya sendiri. Sementara BKM juga masih kita bina. Jadi kalau kami mungkin melalui BKM lah yang kami bina dulu, baru nanti BKM lah yang melakukan kemitraan gitu Mbak. Oke, baik. Mungkin ke Pak Hardiman nih, Pak Hardiman. Kalau boleh tahu Pak Hardiman, untuk di Inhil sendiri kita bermitra dengan siapa dan juga ini udah juga tadi ya, kita bermitra dengan siapa dan apakah ada calon mitra baru kita nih yang mau kita tarik untuk pada tahun 2014 nanti mungkin? Oh iya, baik Mbak. Kalau untuk di Inhil ini yang kita bermitra ini baru tahun di 2013 ini Pak. Baru tahun ini, berarti ya, tahun pertama tahun pertama ya. Jelas kita bermitra baru dengan BKM. BKM ya. Dan setelah kita bermitra dari Dinas Pekerjaan Umum dengan BKM bisa, kita harapkan BKM ini juga bisa bermitra lah dengan dinas-dinas lain atau dengan perusahaan swasta atau seperti CSR tadi kan. Kita harapkan seperti itu. Ini merupakan terobosan lah untuk kita untuk Inhil ini agar BKM memang bisa bermitra gitu. Oke, mungkin satu lagi nih pertanyaan untuk Pak Irfan nih, Pak Irfan ya. Bagaimana konsep kemitraan bagi BPR Kota Pekanbaru yang diwujudkan dengan kerjasama PNPM Mandiri Perkotaan? Kita mengadakan pentandatangan MOU waktu itu sama dengan PNPM di tanggal 12 Januari 2012 untuk saling menguntungkan. Jadi di sana kita terapkan semuanya apa-apa poin-poinnya untuk mengembangkan kemitraan ini untuk memberi pelayanan kepada KSM yang telah punya rekening sama kita di BPR Pekanbaru. Jadi memang semua bisa kita layani di BPR Pekanbaru, apa aja yang dibutuhkan oleh KSM untuk memperoleh dana. Jadi itu memang pendekatan kita secara kelompok. Memang di PNPM itu pendekatan kelompok betul sama misi kita dengan PNPM itu, yang kita lingkatkan. Oke, mungkin juga Pak Irfan, kita bergabung tahun 2012 dulu ya, menjalin kemitraan dengan PNPM. Oke, sekarang artinya udah 2 tahun berjalan, ini 2013 juga udah berlalu. Gimana sejauh ini kemitraan yang udah kita bangun dengan PNPM itu ada prospek positifnya nggak sih sebetulnya untuk BPR sendiri? Sebetulnya banyak prospek yang menguntungkan untuk BPR dan KSM-nya, tapi memang belum maksimal. Tergarap dengan maksimal mungkin Pak Irfan. Mungkin kedepannya kita akan maksimalkan hubungan dengan KSM dan BPM biar semua KSM mendapat dana dari BPR. Oke, Pak Irfan, Pak Budi, dan Pak Hardiman, kita tahan dulu ini karena kita akan memasuki sesi kedua dan juga pemirsa kami ingatkan kepada Anda nanti di sesi kedua kami juga membuka line telepon interaktif di 0761646634 dan dialog khusus akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Encik Tuan dan Puan, rancangan Kampung Melayu ini merupakan rancangan berita yang kami kemas dalam bahasa Melayu dan menghadirkan berita-berita seputar Provinsi Riau. Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza. Saya Amy Search. Dan saya Sheila Amzah. Jangan lupa saksikan Rancangan Kampung Melayu Senin sampai Sabtu setiap pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu Puan Sandra, Kampung Melayu itu ada unsur 3S-nya. Kampung Melayu 3S, serius, santai, dan smart. Wahai orang awak nan ada di rantau, nan dake di jauhan, oh salah. Yang Jawa di dakean, yang Basera di Kumpuan. Di Sirawa, siaran urang awak bersama Uni Arma. Dari jam 10 malam setiap Rabu. Jangan lupa, badendang-badendang jolagu, bagurau-gurau jolagu bulia, tapi mengulang-ulang ilmu tentang budaya Minang. Di Matu, hanya di Siko, di Riau Televisi.
Berbagai peristiwa terkini, teraktual dan terpercaya kami rangkum dalam Detak Riau Malam. Mobil bertonase tinggi di Jalan HR Subrantas Panam sempat dipertanyakan sebagian besar masyarakat. Kebakaran yang melanda gedung tempat latihan tembak. Kami hadir untuk memuaskan keinginan Anda akan informasi dan peristiwa di Riau dan sekitarnya. Saluran air ini untuk mengatasi kawasan yang kerap dilanda banjir. Seluruh pedagang akan dialokasikan ke pasar impres. Saksikan Detak Riau Malam setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. 2 hari pelaksanaan ujian nasional berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang begitu berarti. Kami perbarui informasi Anda seputar Riau. Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang berada di Kota Pekanbaru masih saja terjadi. Dalam Detak terkini setiap jamnya, dari Senin sampai dengan Sabtu, hanya di Riau Televisi. Ya, pemirsa, kita kembali lagi di program Dialog Khusus bersama PNPM Mandiri Perkotaan dan juga bersama mitra PNPM sendiri. Ya, untuk pada season kedua ini kami ingatkan kepada Anda, masyarakat Provinsi Riau, jika Anda ingin melakukan dialog interaktif, Anda bisa menghubungi kami di 0761646344. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin berpartisipasi aktif bersama kami di dialog khusus pada siang hari ini, silakan telepon ke 0761646344. Baik, mungkin kita kembali ke Pak Irfan dulu nih, Pak Irfan ya. Oke, kita tahan dulu, mungkin kita terima telepon dulu ya. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam, Bu. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Rasi dari Tembilahan, kebetulan saya di Pekanbaru. Oke, mungkin Ibu Rasi ingin bertanya kepada siapa dulu ini, Bu Rasi? Saya ke ini dulu ya, karena ada narasumber dari Tembilahan. Iya, ya. ini ada Pak Hardiman ini, Bu Rasi dari Tembilahan juga. Iya. Oke, Bu Rasi silakan bertanya langsung. Oke. Ya, kebetulan saya kan salah satu pelaku PNPM nih. Iya. Di sini ada kemitraan. Saya berdomisili di Kelurahan Tembilahan Hilir. Ya, salah satu yang menerima dana PNPM. Dan dalam kemitraan ini kemarin sudah mengadakan MOU dan salah satu pekerjaan adalah untuk kegiatan sumur bor. Yang ternyata memang tidak bisa terdanai dengan dana yang reguler yang ada saat ini. Karena makin kecil dananya, Bu ya. Nah, untuk itu didanai dengan dana dari kemitraan Dinas PU dengan BKM yang sekarang dilaksanakan. Dan untuk selanjutnya kami ingin bertanya itu langkah ke depan, kira-kira penganggaran untuk kemitraan ini masih ada atau tidak? Iya. Iya, itu Bu. Makasih banyak, Bu. Oke, baik Ibu Rasi. Mungkin pertanyaannya udah jelas nih Pak Hardiman ya. Ke depan ini atau tahun 2014 itu sendiri anggaran untuk kemitraan masih ada apa enggak sih Pak? Sebetulnya di Inhil sendiri nih. Iya, terima kasih Pak. Ya, pada pemirsa, untuk di Indragiri Hilir dana kemitraan ini memang kita mulai dari tahun 2013 dan insya Allah ke depan di tahun 2014 ini dana kemitraan ini akan kita tingkatkan dari tahun ke tahun insya Allah secara bertahap dan mudah-mudahan dana kemitraan ini memang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang betul-betul memerlukan bantuan dari PNPM ini. Iya, oke. Kalau tadi dana kemitraan artinya yang 240 juta tadi udah masuk di sana semua atau gimana Pak Hardiman? Bukan, yang 240 ini adalah dana BLM yang dianggarkan oleh Pemda. Kan kewajibannya tadi cuma 120 juta, tetapi Pemda Inhil punya komitmen kuat untuk penanggulangan kemiskinan, maka Pemda menganggarkan sebesar 240 juta. Sementara yang kemitraan ini dananya adalah sebesar 292 juta 500. Sebesar itu untuk 6 BKM yang ada di 6 kelurahan di Kecamatan Tembilahan. Jadi kita bagi di 6 kelurahan tersebut. Dan kegiatannya itu ya tridaya,
boleh tadi ya. infrastruktur, bisa ekonomi bergulir, bisa juga sosial. Tergantung dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Oke, kalau untuk tahun 2014 kita udah ada gambarannya nggak mungkin Pak Hardiman, berapa jumlah dana yang akan dikucurkan mungkin dari PU sendiri atau seperti apa? Ya untuk 2014 Masih memang belum ada lagi final, ya, ya? memang belum final lagi. Tapi karena yang untuk 2013 ini kan kita baru mau mulai masih berjalan, masih ya, tetap masih berjalan ya gitu. Oke, baik. Mungkin ke Pak Hardiman, selanjutnya mungkin ke Pak Budi nih, Pak Budi ya. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh LKM atau BKM untuk bermitra itu ada trik khususnya, ada tip khususnya juga mungkin Pak Budi. Ya, begini Mbak ya. Jadi memang sebetulnya ada ya. Ada trik-trik tertentu ya gitu ya. Kalau kita ingin bermitra dengan pihak luar, mestinya kita kan pertama kita harus bisa mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi kekuatan dan kebutuhan kita dulu. Kekuatan kita seperti apa, kebutuhan kita seperti apa, baru kita nanti baru mengajukan atau menentukan mitranya siapa. dengan siapa. Karena paling tidak kita kebutuhan kita misalnya besar, harus cari mitranya yang besar juga mungkin gini ya Pak Budi ya. Jadi kita memang setelah kita mengidentifikasi secara jelas agar kita bisa fokus pada menentukan dengan siapa kita akan bermitra, kemudian seperti apa mitra kita nantinya, kemudian ya tadi melakukan MOU segala macamnya supaya kemitraan kita tadi bisa lebih jelas lah gitu. Ya, oke, baik, kita tahan dulu sebentar ini Pak Budi ya. Kita sapa penelpon yang berikutnya. Ya, halo. Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Widya. Di Widya di mana? Di Pekanbaru. Oke, Widya. Widya pengen nanyanya sama siapa ini, Widya? Saya ingin bertanya kepada Bapak Budi. Iya, silakan. Yang pertama ingin saya tanyakan, program apa saja yang telah dilaksanakan untuk menunjang kegiatan PMPM Mandiri guna menuntaskan kemiskinan di perkotaan. Yang kedua, bagaimana cara menjadi pendampingan PMPM Mandiri perkotaan. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan pinjaman dari BPR. Oke, ini cukup komplit ini pertanyaannya Pak Budi ya. Widya kayaknya pengen bergabung juga nih jadi PNPM mungkin ini ya. Oke Pak Budi, yang pertama mungkin tadi itu apa saja yang sudah dilakukan oleh PNPM Mandiri, khususnya untuk yang di Pekanbaru dulu ini ya. Oke, yang kedua cara pendampingannya mungkin seperti apa? Mungkin Widya lebih tertarik kepada pendampingnya ini ya, karena jumlah pendamping itu kan tahun ke tahun pasti dibutuhkan juga mungkin. Oke, silakan Pak Budi. Ya mungkin begini ya, dari yang sudah kita lakukan dalam hal apa yang sudah terutama di Kota Pekanbaru itu, pertama selain kita memberikan anggaran atau melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang anggarannya itu langsung melalui kabupaten kota masing-masing, itu berupa PLM tadi, bahwa itu merupakan hal yang sangat pokok sekali untuk melakukan atau untuk bisa program itu berjalan. Selain itu dari kami, dari PBL, kami adalah merekrut fasilitator untuk kelurahan, itu yang untuk penghasilan mereka atau gaji mereka adalah ada di PBL, yang setiap bulannya kami bayarkan. Itu adalah untuk pendampingannya Mbak ya, bahwa pendampingan di sini adalah mereka kami bagi beberapa tim untuk di kota atau Kota Pekanbaru terutama dan di kabupaten lain pada umumnya. Kami melakukan pelatihan terhadap fasilitator tadi. Kemudian juga kami juga bukan hanya kepada fasilitator kami melakukan pelatihan, namun juga kami lakukan juga dengan PKM maupun LKM yang ada di lokasi pendampingan PNPM ini. Iya, artinya sebelum mereka diturunkan ke lokasi pendampingan, ini fasilitator ini istilahnya dibekali dulu mungkin dibekali ini Pak dulu ya? Dibekali dulu dengan ilmu-ilmu yang
mereka akan butuhkan di lokasi pendampingan. Gitu. Oke, baik Pak Budi. Mungkin dari Widya tadi ada masih satu pertanyaan yang tersisa ini untuk Pak Irfan. Ini bagaimana cara pengajuan dana bergulir atau pengusahaan ke BPR-nya ini Pak, dari mungkin KSM atau perorangan? Bisa kita laksanakan. Bu Widya bisa minta rekomendasi di LKM di mana dia tinggal atau di kelurahan mana, nanti dapat rekomendasi bawa ke BPR Pekanbaru, nanti kita adakan survei, kalau usahanya bagus, bisa cair. Bisa cair ya. Oke, mungkin Bu Widya dan bertanya-tanya juga ini mungkin Pak Irfannya. Kalau untuk tahap awal ini misalnya persetujuan kita disetujui oleh LKM dibawa ke BPR, mungkin dana yang bisa cair itu untuk tahap pertama mungkin ada ada batasan ya. Antara 2 sampai 5 juta. Lihat volume usahanya. Kalau memang bagus, usahanya lancar, mungkin bisa kita tekan 5 juta sampai 50 juta. 50 bisa. Juta ya, oke. Tergantung dengan jenis usahanya juga yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin besar usaha yang mereka punya, maka kebutuhan dananya juga biasanya semakin besar ini Pak Irfan ya. Oke, baik. Mungkin satu lagi untuk Pak Hardiman ini, Pak Hardiman ya. Apa mungkin harapan dari Pemda Indragiri Hilir nih dengan adanya kemitraan ini mungkin Pak Hardiman? Iya, baik Pak. Adapun harapan daripada Pemda Hilir untuk kemitraan ini tentunya adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian juga ini merupakan cikal bakal alih kelola PNPM 2014 nanti dari pendamping kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sendiri. Inilah harapan kami dengan belajar memberikan kemitraan dengan BKM-BKM yang ada. Iya, oke, mungkin seperti yang Pak Hardiman bilang ini Pak Budi, ini kan tahun 2014, kalau sekarang ini kan PNPM Mandiri Perkotaan itu ada KMW istilahnya kita ya. Oke, mungkin tahun 2014 itu kan akan diserahkan ke kabupaten kota masing-masing seperti Kota Pekanbaru, Kabupaten Inhil diserahkan kepada Pemdanya. Mungkin sejauh ini Pak, udah ada persiapannya atau seperti apa menjelang penyerahan ini, dan juga ini kan akan menyangkut dengan kemitraan nantinya karena udah sepenuhnya dikelola oleh Pemda mungkin gitu ya. Ya, oke Mbak. Memang untuk kita menyambut 2014 ini, memang ke depan itu ada alih kelola ya gitu Mbak. Iya, alih kelola yang nanti akan sepenuhnya PNPM Mandiri Perkotaan ini akan dikelola langsung oleh kabupaten kota. Namun dari PBL Riau juga masih akan melakukan kegiatan juga yang namanya PLBBK Mbak. Jadi PLBBK ini adalah hanya beberapa BKM-BKM pilihan. BKM-BKM pilihan yang akan memperoleh alokasi untuk PLBBK ini. Kalau dari Pak Budi sendiri mungkin prediksinya ini Pak Budi, sekarang aja kita masih pegang ini PNPM mandirinya itu kabupaten kota kayak Inhil, Pekanbaru itu mereka Pemdanya udah cukup antusias ini ya. Apalagi nanti setelah diserahkan langsung nih ke mereka ini PNPM silahkan kelola oleh Pemda, mungkin seperti apa mungkin gambaran ke depannya nanti dengan udah diserahkannya kepada Pemda, apakah mereka akan serius menggarapnya atau seperti apa mungkin Pak Budi? Ya, terima kasih Mbak. Bahwa saya yakin kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau ini, terutama 5 kabupaten kota tadi, mereka akan menerima alih kelola dari PNPM Mandiri Perkotaan ini ke kabupaten kota yang ada. Karena terbukti pada akhir tahun ini sendiri seperti Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru, mereka sudah mulai menganggarkan secara khusus untuk program PNPM. Seperti Kota Pekanbaru ada program pentascamnya, Indragiri Hilir sudah mulai lagi, kemudian Bengkalis juga saya dengar juga sudah ya, kemudian Dume juga akan, saya rasa PNPM Mandiri Perkotaan biarpun alih kelola nanti akan tetap dikelola dengan baik oleh pemerintah kabupaten kota sendiri. Oke, baik. Akan tetap jalan. Oke, mungkin kita sapa dulu penelpon kita. Ya, halo. Halo. Iya, halo. Dengan siapa dan di mana? Halo. Iya, halo. Dengan Yusrozi di Muara Pajar. Dengan Bapak siapa, Pak? Yusrozi di Muara Pajar, anggota dari LKM Kamboja. Oke, Pak Yusrozi. Oke, mungkin pertanyaannya ke siapa ini, Pak Yusrozi? Kebetulan kita beberapa tahun ini telah menerima bantuan untuk usaha kita. Kebetulan usaha kita
makanan ringan atau camilan yang kita titip-titip di warung. Iya. Sekarang kita udah mencapai mendapat dana dari PPMK sebanyak 5 juta rupiah. Iya. Yang sudah berjalan hampir 8 bulan. Yang perlu kami pertanyakan di sini, Pak, karena kami adalah dari orang yang nggak punya apa-apa, sekarang kami sudah punya usaha. Iya. Sementara kami ingin lebih banyak pelatihan-pelatihan, terutama untuk cara pengemasan produk-produk yang kami bikin, Pak. Setelah itu, seperti yang saya dengar tadi, ada dari kemitraan yang bisa membantu pendanaan lebih dari 5 juta. Jadi bagaimana caranya? Kami perlu mengetahui dari Bapak sekalian. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusrozi. Ini mungkin pertanyaan untuk Pak Budi sama Pak Irfan ini ya. Oke, Pak Yusrozi. Tadi beliau menanyakan, mungkin ini Pak Budi ya. Mereka itu kan KSM jatuhnya ini ya. KSM itu kan kita berikan ini ya, pelatihan juga. Mungkin kepada mereka nih yang memiliki usaha nih. Kan ada juga pelatihan kayak mereka tadi meminta adanya pelatihan untuk pengemasan atau packaging ini biasanya. Kalau dari PNPM sendiri pelatihan itu dilakukan secara acak atau mereka bisa minta langsung nih, Pak kami mau pelatihan, bisa diakomodir tidak oleh PNPM Mandiri? Ya, untuk ini memang ada program juga di PNPM selain bukan hanya masalah yang Tridaya tadi juga, ada yang namanya PPMK tadi, itu adalah itu untuk menambah penghasilan keluarga. Itu memang kalau untuk pelatihan-pelatihan seperti itu, kami kan juga mempunyai KMW ya, konsultan manajemen wilayah ya. Mereka yang selalu aktif di lapangan sambil memantau atau berdampingan dengan fasilitator kita untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Bukan hanya itu, mungkin juga pelatihan-pelatihan seperti memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai, daur ulang segala macam, jadikan kerajinan-kerajinan tangan. Itu juga sudah sering kami lakukan. Itu juga atas inisiatif daripada KMW sendiri. Terus kemudian kalau untuk hal-hal seperti itu saya rasa bisa diakomodir. Mungkin kemana nih Pak Yusrozi? Ini kan dari Muara Fajar, ini kelurahan juga ada punya PNPM di sana. Apakah lapor ke PNPM di sana atau seperti apa mungkin prosedurnya ini yang ingin diketahui, prosedurnya Pak? Mungkin di Muara Fajar di sana kan ada juga faskel kita. Melalui faskel kita yang ada di sana sebagai pendamping mereka itu bisa menyampaikan ini Muara Fajar itu akan menginginkan adanya pelatihan-pelatihan seperti pengepakan atau kan packing hasil karya mereka sendiri gitu. Saya rasa bisa itu, Mbak. Bisa diakomodir berarti Pak ya. Oke, mungkin satu lagi ke Pak Irfan ini, Pak Yusrozi tadi dia selama ini baru 5 juta ini Pak ya. Dengan uang yang 5 juta itu dirasa karena semakin banyak ini mungkin usahanya semakin berkembang, artinya uang yang 5 juta itu dirasa sudah tidak cukup lagi. Mungkin bagaimana cara mereka mengajukan pinjaman ke BPR mungkin ini Pak Yusrozi? Pak Yusrozi bisa minta rekomendasi ke LKM-nya. Setelah dapat rekomendasi langsung datang ke kantor kita di Sudirman Square. Nanti kita bantu untuk menyelesaikan apa masalahnya. Iya, oke. Dan juga mungkin berapa kebutuhannya mungkin juga bisa kita sesuaikan mungkin ini Pak ya. Yang penting tadi harus ada survei lapangannya dulu, ada kajiannya dulu sebelum ini ya. Oke, baik Pak Irfan dan Pak Budi serta Pak Hardiman. Oke, mungkin karena berhubung dengan waktu kita yang juga terbatas ini Pak ya, mungkin ada pesan atau yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Budi dulu ini untuk pemirsa dan juga para peserta yang PMPM Mandiri Perkotaan. Ya, terima kasih. Atau himbauan juga bisa juga Pak. Mungkin kami hanya sekedar menghimbau untuk Pemda atau kabupaten kota ya yang dapat pendampingan PMPM Mandiri Perkotaan di sini, hendaknya masih terus dengan semangat membuat kebijakan-kebijakan yang masih mengacu kepada program-program PNPM Mandiri Perkotaan di sini. Kemudian kepada fasilitator yang di lapangan harus senantiasa membenahi diri, meningkatkan kemampuan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat di 5 kabupaten yang ada ini,
supaya mereka nantinya setelah alih status mereka tidak merasa hilang akal ataupun mungkin harus mulai dari nol lagi. Kami sangat berharap sekali bahwa keberhasilan PEN-PEN Mandiri Perkotaan ini bukan dari hasil apa yang sudah kita lakukan, tapi adalah pola pikir masyarakat itu harus sudah bisa kita rubah dari sekarang. Kemudian kami juga sangat berharap sekali kepada masyarakat yang lokasi pendampingan PEN-PEN Mandiri Perkotaan, kami sangat berharap sekali untuk dapat meningkatkan yang namanya gotong royong. Program gotong royong itu hendaknya dapat kita tingkatkan lagi. Baik Pak Budi, mungkin Pak Hardiman ini nambahkan, adakah pesan atau himbauan bagi masyarakat Inhil sendiri ini Pak? Ya baik Mbak, berarti kalau untuk masyarakat di Inhil khususnya untuk BKM dan KSM, ya kami dari Pemda berharap agar dana kemitraan ini bisa dimanfaatkan sebenarnya, jangan sampai salah sasaran. Gunakanlah memang betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat, dalam artian untuk meningkatkan baik kesejahteraan maupun taraf hidup dari masyarakat Inhil itu sendiri. Ya walaupun adapun programnya tetap mengacu kepada tridaya tadi, baik infrastruktur, ekonomi bergulirnya maupun sosialnya. Nah, kemudian untuk para pelaku seperti fasilitator tadi dan askotnya, ya tetap meningkatkan kemampuan dalam pendampingan dan tetap semangat di lapangan, karena tugas ini walaupun berat tapi adalah tugas mulia dalam pendampingan, dalam mencerdaskan masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, makasih Pak Hardiman. Mungkin ke Pak Irfan mungkin sedikit mungkin entah himbauan atau bisa jadi mungkin semacam promosi ini Pak dari BPR nih kalau mau menggandeng mitra yang lain seperti apa. Oke, baik, silakan. Bisa untuk KSM yang ada di Pekanbaru yang hampir 1.700 KSM. Bisa kalau membutuhkan dana lebih dari 2 juta datang ke BPR Pekanbaru, dan yang tidak anggota KSM pun bisa untuk datang ke BPR Pekanbaru untuk mendapatkan modal dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR Pekanbaru. Oke, baik Pak Irfan, Pak Budi dan Pak Hardiman ini Pak ya, karena mungkin kita udah berada di penghujung waktu, sepertinya tidak cukup ini Pak dialog 1 jam saja, karena mungkin tadi seperti yang kita sudah lihat banyak penelpon yang sangat antusias untuk mengikuti kegiatan dialog kita pada siang hari ini. Oke, dan juga kepada para pemirsa yang sudah berdialog bersama kami dan melakukan dialog interaktif bersama kami. Ini tadi ada Ibu Rasi dari Inhil Pak ya, ada Ibu Widya dari Pekanbaru dan Pak Yusrozi juga dari Pekanbaru. Ya, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya sudah bergabung bersama kami. Mungkin di lain kesempatan mungkin kita akan adakan lagi mungkin dialog tentang PMPM Mandiri ini, sehingga informasi yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat ini bisa diterima dengan baik mungkin Pak ya. Oke, baik, mungkin sebagai penutup kita pada perjumpaan kita pada siang hari ini sinergi dinas dan masyarakat adalah langkah fundamental untuk merangsang gerakan lebih luas, yaitu kemitraan dengan swasta. Cita-cita ini akan terus dikembangkan menjangkau pembangunan berkelanjutan yang mengakomodasi 3 hal yang disebut dengan triple bottom line, yakni masyarakat, keuntungan, dan juga lingkungan. Ketiga elemen tersebut akan menunjang perubahan positif menuju kepada sistem yang lebih baik. Dan sekali lagi ini kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu atau semua yang belum sempat berpartisipasi langsung ataupun bertanya-tanya bersama kami tadi ini Pak ya, ini kita bisa juga datang langsung bisa juga ke Konsultan Manajemen Wilayah 1 Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Letkol Hasan Basri nomor 1639 Cintaraja, Kecamatan Sahil Pekanbaru, dengan nomor telepon 0761849317. Ya, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi, silakan datang langsung atau menghubungi Konsultan Manajemen Wilayah 1 Provinsi Riau yang berada di Jalan Letkol Hasan Basri. Dan juga bagi pemirsa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang PNPM Mandiri Perkotaan juga dapat membuka akses internet. Ya, di mana ada 3 website yang kita sediakan ini Pak ya, di mana
www.p2kp.org. Kami ulangi lagi, www.p2kp.org atau www.pnpmperkotaan.org atau website PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Riau di www.kmw1riau.blogspot.com. Oke, Anda bisa mengakses melalui internet di website yang sudah kami sebutkan tadi. Mungkin yang salah satu yang paling mudah diingat adalah www.p2kp.org ya. Dan Pak Budi, Pak Hardiman, Pak Irfan, terima kasih atas kedatangannya pada siang hari ini sudah berbagi informasi bersama kita di sini dan semoga informasi yang sudah kita sampaikan tadi, yang kita bahas tadi bisa sampai ke masyarakat ini Pak ya. Mungkin kedepannya ini PNPM Mandiri lebih eksis lagi, bisa lebih diketahui oleh masyarakat lagi dan bisa dimanfaatkan memang sesuai dengan kebutuhan untuk masyarakat sendiri, mungkin ini harapan kita bersama. Oke, baiklah, dan pemirsa, demikian dialog khusus kita pada siang hari ini bersama PNPM Mandiri Perkotaan. Saya Ratia Harisa mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.